Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul, Tujuan Diselamatkan. Puji nama Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kita ini pasti semuanya memiliki yang namanya tujuan. Baik itu sedang melakukan suatu hal, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dalam melakukannya. Dan yang walaupun baik itu tidak kita tahu apakah tujuan kita itu baik ataupun tujuan yang buruk. Sama halnya dalam proses kita diselamatkan, kita yakin dengan pasti bahwa Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa sehingga kita pun diselamatkan. Bagaimana Allah yang memiliki tujuan yang luar biasa sebelum menciptakan manusia, dan yang walaupun pada akhirnya manusia tersebut jatuh dalam dosa, namun hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi Allah sehingga Allah tidak bisa memakai manusia sebagai duta kerajaan sorga di bumi ini. Puji Tuhan, sehingga kita tahu semua bahwa kita yang dulunya telah berdosa namun berterima kasih karena menerima kasih karunia yang telah diberikan Tuhan sehingga kita diselamatkan. Dan firman Tuhan juga mengatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-9. Saya bacakan bagi kita semua. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini kita dapat melihat dan mengetahui dengan jelas bahwa kita itu diselamatkan murni karena iman. Murni karena kasih karunia Allah, kasih anugerah Allah ataupun pemberian Allah. Tidak ada hasil usaha yang kita lakukan sehingga kita terlibat dalam proses penyelamatan hidup kita dari dosa. Sehingga firman Tuhan katakan, tidak ada hal yang dapat membuat kita memegahkan diri akan hal itu, yakni tentang keselamatan kita. Mau kita melakukan hal yang sangat besar sekalipun dalam pelayanan, itu bukanlah usaha agar kita diselamatkan, tetapi bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kembali kepada judul kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, maka pasti ada tujuan Allah mengapa kita diselamatkan ataupun mengapa Allah tetap menyelamatkan kita dari dosa. Sama-sama kita lihat dalam ayat yang ke-10, Efesus pasal yang kedua ayat yang 10, saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, puji Tuhan. Setelah dari ayat yang sebelumnya kita diberitahu bahwa kita adalah diselamatkan murni karena kasih karunia dan bukan usaha kita. Di ayat ini dengan lebih tegas lagi kita diberitahu bahwa kita adalah buatannya Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita menjadi sama dengan Yesus. Kita yang dahulunya adalah manusia yang lama yang hidup dalam dosa, namun kini kita adalah manusia baru yang hidup dalam Kristus Yesus. Dan dalam ayat ini juga kita diberitahu, kita mengerti bahwa tujuan kita diselamatkan adalah apa? Yakni untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, inilah yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia baru dengan hidup yang baru, yang hidup dalam Kristus Yesus dan yang secara progresif terus bertumbuh menjadi sama dengan Kristus. Ya, puji Tuhan, dalam kehidupan kita Allah memiliki tujuan agar kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik di sini dalam bahasa aslinya itu benar-benar memiliki ataupun melakukan pekerjaan baik, tindakan yang baik. Ya, tindakan kita sebagai orang percaya adalah tindakan yang baik, tindakan yang dapat membuat orang lain merasa terberkati. Dan bukan hanya tindakan ataupun pekerjaan, tetapi di sini sebagai orang percaya, kita juga dilihat ataupun dinilai dari sisi perkataan kita. Perkataan dan tindakan yang baik adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan, ataupun bisa kita katakan, kedua hal ini adalah satu paket yang berjalan beriringan gitu, satu paket yang bisa dipisahkan lah istilahnya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita memiliki tindakan yang baik ataupun pekerjaan yang baik, maka kita perlu juga untuk menjaga perkataan kita tetap baik, sehingga melalui seluruh aspek kehidupan kita, orang-orang pun dapat terberkati. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari renungan yang singkat ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang percaya
Dan orang-orang percaya memiliki tujuan hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat, kita adalah duta kerajaan surga di dunia ini, yang dimana setiap tindakan dan perkataan kita pun diperhatikan ataupun dinilai oleh orang di luar sana. Ya, oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara terus andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada pada kesempatan hari ini, dalam kehidupan kita ini, dalam aspek kehidupan kita, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun pelayanan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, marilah kita lakukan semuanya itu dengan sepenuh hati untuk menyenangkan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Dan juga sebagai bukti sadar kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saya akan mengakhiri renungan kita ini dengan satu statement yang berkata, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita haruslah melakukan pekerjaan baik. Yang kita lakukan bukan agar kita diselamatkan, tetapi sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, ataupun orang yang telah menerima keselamatan. Puji Tuhan, demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhirinya, kita sama-sama bersatu dalam doa. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma Tuhan. Dan tidak ada satu hal pun yang dalam kehidupan kami yang berperan dalam proses penyelamatan kami selain kami menerimanya dengan iman kami dan menerima dengan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan hidup kami haruslah hidup menjadi berkat dan melakukan pekerjaan baik, dan biarlah Tuhan kami melakukannya bukan karena untuk kebanggaan kehidupan kami, kebanggaan diri kami, tetapi biarlah kami melakukannya sebagai bukti bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, tetaplah sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu. Hanya dekat kepadamu.